Ya, turunan fungsi implisit ya, turunan fungsi implisit. Aturan fx sama dengan y dapat ditampilkan dalam bentuk fx, y sama dengan 0, di mana fx, y sama dengan y min f. Bentuk fx sama dengan y dinamakan fungsi eksplisit ya, di mana fungsi yang variabel terikat atau y dapat dibuat dalam kelas terpisah dalam variabel bebas x. Contohnya ini. Jadi y sama dengan e pangkat 2x ditambah 3x. Y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ini dikatakan fungsi eksplisit, di mana y, ya, variabel y dan variabel x itu berpisah ya. Y ada di sebelah kiri, ya, di ruas tersendiri. Kemudian ya variabel x ada di ruas kanan. Ini dikatakan sebagai turunan fungsi eksplisit. Sedangkan fungsi dengan bentuk fx, y sama dengan 0 disebut fungsi implisit, di mana fungsi yang variabel terikat y tercampur dalam satu ruas dengan variabel bebas x. Ya. Contohnya ini, y kuadrat ditambah x kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, di sini lihat, y ya dan x ada dalam satu ruas, ya, ada dalam satu ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, ini ada di ruas kiri, kemudian sama dengan 0. Bisa juga di sini bentuknya y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 9. Itu juga bisa dibuat seperti itu. Di sebelah kanan itu konstanta. Ya. Atau contoh yang kedua di sini, y kuadrat ditambah e pangkat xy min 3x sama dengan 0. Ini merupakan fungsi implisit. Ada dua buah bentuk fungsi implisit. Yang pertama, fungsi implisit yang dapat diubah dalam bentuk eksplisit. Contohnya nih, x kuadrat ditambah y kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa pisahkan gitu ya, antara x dan y. Caranya bagaimana? Nah, setiap yang ada x yang kita lempar ke sebelah kanan ya. Setiap yang bukan y kita lempar ke sebelah kanan. Sehingga di sini menjadi apa? Y kuadrat sama dengan min x kuadrat ditambah 9. Atau kalau y saja sama dengan akar dari min x kuadrat ditambah 9. Seperti itu ya. Ini dikatakan sebagai apa? Fungsi eksplisit yang bisa dipisahkan. Yang kedua, fungsi implisit yang tidak dapat dieksplisitkan ya. Fungsi implisit yang tidak dapat dieksplisitkan maksudnya bagaimana? Kita tidak bisa memisahkan ya, memisahkan y itu dalam satu ruas tersendiri. Misalnya begini, x kuadrat tambah x y min 9y kuadrat sama dengan 3. Kalau kita mau keluarkan y-nya di sini, ini kan hanya ada satu faktor y, x y min 9y kuadrat. Kalau mau dipisahkan di sini hanya ada satu y, yaitu x min 9y kalikan y kan gitu. Kalau yang selain y-nya kita taruh di sini masih ada y. Ya, seperti itu. Sehingga ini masuk fungsi implisit yang tidak dapat dieksplisitkan. Nah, untuk menentukan turunan dari fungsi implisit ini kita dapat lakukan dengan dua cara, itu yang pertama cara tak langsung. Prinsip pengerjaannya yaitu dengan mengubah bentuk implisit ke dalam bentuk eksplisit terlebih dahulu. Contohnya yang ini. Ya, ini kan bisa kita rubah ya. Bisa kita rubah menjadi fungsi eksplisit ya, kemudian baru diturunkan. Nah, kemudian yang kedua cara langsung. Nah, dengan menggunakan cara langsung prinsipnya sama seperti menurunkan dengan menggunakan cara tak langsung. Hanya saja setiap menurunkan variabel terikat y hanya harus dikalikan dengan dy per dx atau y aksen. Nah, berarti apa? Cara tak langsung ini ya, kita merubah fungsi implisit ke dalam bentuk eksplisit. Berarti sebuah fungsi implisit yang dapat dirubah dalam bentuk eksplisit ya. Nah, kalau misalkan tidak bisa dirubah bagaimana? Ya, dengan cara langsung ya. Catatannya di sini setiap mengalihkan variabel y dikalikan dengan dy per dx ya, atau dengan y aksen. Nah, contoh, tentukan turunan dari x kuadrat ditambah y kuadrat min 9 sama dengan 0 ya. Maka kita bisa jawab yang pertama dengan menggunakan cara langsung ya, dengan menggunakan cara langsung. Caranya bagaimana? Ya, caranya perhatikan.
di sini kita rubah dulu bentuknya menjadi apa? Turunan fungsi eksplisit. Yaitu apa? Y kuadrat ditambah X kuadrat min 9 sama dengan 0. Yang di sini kita apa? Jadikan fungsi eksplisit terlebih dahulu. Tulis di sini Y kuadrat sama dengan, yang di sini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga apa? X kuadrat pindah jadi min X kuadrat. Min 9 pindah jadi plus 9. Atau tadi yang positifnya taruh di depan sehingga Y kuadrat sama dengan 9 min X kuadrat. Nah, kalau Y saja, kan awalnya Y kuadrat. Nih, sama dengan 9 min X kuadrat. Kalau Y saja menjadi apa? Akar 9 min X kuadrat. Seperti itu ya. Sehingga di sini menjadi apa? Sehingga di sini menjadi dy per dx turunannya ya. dy per dx turunannya. Ini awalnya 9, akar dari 9 min X kuadrat itu sama saja dengan 9 min X kuadrat pangkat setengah. Nah, kita bisa permisalkan di sini, ini misalkan sebagai P, berarti P pangkat setengah. Kalau diturunkan terhadap P menjadi setengah, P pangkat min setengah. Itu apa? Dari sini, ya, dari sini, ini setengah kalikan di sini. Ya, kali 1 sama dengan setengah. Kemudian ini kan kita anggap sebagai P ya. 9 min X kuadrat, nah setengah dikurangi 1 menjadi min setengah. Kemudian turunan dalamnya, ya, turunan dalamnya itu apa? Min X kuadrat kalau diturunkan menjadi apa? Min 2X ya. Min 2X. Berarti di sini kurang min ya, kurang min. Atau saya taruh di sini negatif. Oke. Nah, kemudian di sini setengah dengan 2, maka setengah kalikan 2 sama dengan 1 ya. Kemudian 9 min X kuadrat pangkat min setengah. Pangkat min itu kan bisa taruh di bawah ya. Menjadi apa? Penyebut. Kemudian pangkat setengahnya itu sama dengan akar. Berarti menjadi apa? Di sini min kali X sama dengan min X. Kemudian 9 min X kuadrat pangkat setengah sama dengan jadi akar. Minnya, nah di sini taruh di apa? Menjadi penyebut. Sehingga menjadi apa? Min X per akar 9 min X kuadrat. Nah, akar 9 min X kuadrat itu apa? Akar 9 min X kuadrat itu adalah Y. Maka di sini akar 9 min X kuadratnya kita substitusi dengan Y. Sehingga di sini min X per akar 9 min X kuadrat menjadi min X per Y. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, itu cara yang tidak langsung. Nah, cara langsungnya bagaimana? Lanjut ya di sini. Y kuadrat ditambah X kuadrat min 9 sama dengan 0. Tadi catatannya apa? Setiap menurunkan Y, ya setiap menurunkan variabel Y harus dikali dengan dy per dx atau Y aksen. Ya, itu sama saja ya, dy per dx atau Y aksen. Nah, lihat di sini. Y kuadrat diturunkan terhadap Y akan sama dengan apa? 2Y. Kan gitu ya. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, di sini pangkatnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga menjadi apa? 2Y. Dan ingat, setiap menurunkan variabel Y dikalikan dengan dy per dx. Sehingga di sini menjadi 2y dy per dx. Ditambah turunan dari x kuadrat sama dengan 2x. Turunan dari 9 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ya sebelah kanan sama dengan 0. Maka di sini menjadi 2y kalikan dy per dx. Di sini plus 2x pindah menjadi min 2x. Nah, yang kita cari hanyalah apa? Dy per dx saja. Ya, dy per dx saja. Sehingga di sini kita tulis dy per dx. Di sini kali 2y-nya. Sehingga menjadi min 2x, 2y. Di sini kali menjadi bagi. Sehingga dy per dx menjadi min 2x per 2y. 2 dibagi 2, 1. Sehingga dy per dx sama dengan min x per y. Sama ya dengan ini. Min x per y. Di sini pun min x per y. Oke, yang kedua, tentukan turunan dari Y kuadrat ditambah E pangkat XY min 3X ditambah 2XY sama dengan 0. Nah, ini salah satu bentuk turunan implisit yang tidak dapat dieksplisitkan. Sehingga kita tidak bisa mencari turunan ini dengan cara tidak langsung. Ya. Maka di sini kita cari dengan turunan metode langsung ya. Yakni Y kuadrat ditambah E pangkat XY min 3X ditambah 2XY sama dengan 0. Kita turunkan ya. Y kuadrat turunannya sama dengan apa? 2Y.
Nah, ingat setiap menurunkan Y kita kalikan dengan dy per dx atau Y aksen. Nah, di sini kita tulis dengan Y aksen. Sama saja ya, Y aksen. Kemudian, E pangkat XY. Yang pertama, ya ini perhatikan ada dua variabel ya, XY. Berarti yang pertama kita turunkan terhadap Y. Nah, turunan dari E. Nah, turunan dari E pangkat U, turunannya itu adalah U aksen E pangkat U. Artinya apa? Pangkatnya kita turunkan, kemudian kita kalikan. Maka, jika E pangkat XY diturunkan terhadap Y, berarti X-nya kita anggap sebagai angka atau koefisien. Ibaratnya begini, kalau 2Y turunan terhadap Y berarti sama dengan 2, kan gitu. Maka XY diturunkan terhadap Y sama dengan X. Sehingga di sini ya kita dapatkan turunan dari XY sama dengan X ya diturunkan terhadap Y. Kemudian setiap menurunkan terhadap Y kita kalikan dengan Y aksen. Kemudian di sini langsung tetap ya E pangkat XY tetap ya. Oke. Kemudian yang kedua, di sini kita turunkan terhadap X. Berarti kebalikannya. Kalau tadi X sebagai koefisien, nah sekarang Y sebagai koefisien. XY diturunkan terhadap X akan sama dengan Y. Kemudian tulis kembali, kalikan E pangkat XY. Jadi ya kalau kita rumuskan, itu apa? E pangkat U itu turunannya adalah U aksen kalikan E pangkat U. Berarti pangkatnya tetap ya. Dan kita lanjut, min 3X diturunkan terhadap X saja. Kenapa? Di sini sukunya hanya ada variabel X. Maka diturunkan terhadap X sama dengan min 3. Selanjutnya di sini 2XY. Yang pertama kita turunkan terhadap X menjadi apa? 2Y. Yang kedua kita turunkan terhadap Y, maka menjadi 2X. Nah, jangan lupa setiap menurunkan terhadap Y kita kalikan dengan Y aksen. Ya. Nah, sebenarnya di sini perlu teman-teman sekalian ketahui, setiap ada seperti ini yang turunan fungsi implisit, konsepnya itu dengan menggunakan UFI ya, yaitu perkalian antara dua fungsi. Ya, perkalian antara dua fungsi. Nah, ini pun kan sama ya, beda variabel, yaitu XY. Maka turunannya itu adalah apa? U aksen V ditambah UV aksen. Sama saja seperti itu. Contohnya begini ya. Untuk 2XY, ya misalkan 2X-nya adalah U. Ya, 2X-nya adalah U. Kemudian V-nya adalah Y. Dan di sini kalau misalkan U aksen V ditambah V aksen boleh dibolak-balik ya. Boleh dibolak-balik. Maka misalkan di sini tadi saya katakan U-nya adalah 2X, Y-nya adalah V. Maka U aksen berarti apa? Turunan dari 2X terhadap X akan sama dengan 2. Kan gitu. Kemudian kalikan V. V-nya adalah Y sehingga menjadi apa? 2Y. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ditambah UV aksen. U-nya adalah 2X. Nah, tulis 2X. Kemudian V aksen, turunan dari Y sama dengan 1, kan gitu. Dan ingat, setiap menurunkan Y dikalikan dengan dy per dx atau Y aksen. Sehingga di sini apa? 2X kalikan Y aksen sama dengan 0. Ya, paham ya? Begitu juga dengan yang di sini tadi ya. Jadi di sini sama saja ya. Konsepnya adalah U kalikan V. Ya, U kalikan V. Itu sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Nah, selanjutnya di sini ini akan sama dengan 2Y aksen ditambah XY aksen E pangkat XY ditambah 2XY aksen sama dengan min Y E pangkat XY ditambah 3. Maksudnya apa? Di sini yang ada Y aksennya kita taruh semuanya di sebelah kiri. Kemudian yang tidak ada aksennya, yang tidak ada Y aksennya taruh di sebelah kanan. Yang tidak ada Y aksennya di sini ada min 3. Kemudian apa? Kemudian di sini ada 2Y. Kemudian ada apa? Y kalikan E pangkat XY. Y E pangkat XY. Nah, berarti di sini dikurang apa? Min 2Y ya. Kurang min 2Y. Nah, selanjutnya di sini, ini kan yang di sini semuanya punya apa? Punya
Y aksen ya, semuanya punya Y aksen. Maka kita keluarkan Y aksen sehingga di sini 2 Y aksen, kita sudah ada Y aksen di sini, maka kalikan 2Y. X Y aksen E pangkat XY sudah ada Y aksen, maka di sini tinggal apa? XE pangkat XY. Kemudian 2X ada kalikan Y aksen, di sini sudah kita keluarkan Y aksen, maka di sini apa? 2X. Kemudian di sini apa? Berarti kurang apa? Min 2Y. Berarti di sini untuk Y aksen itu akan sama dengan min Y E pangkat XY, ya, min Y E pangkat XY ditambah 3 min 2Y. Kemudian di sini kali, kalau pindah jadi bagi 2Y ditambah 2X ditambah XE pangkat XY. Ya, ini juga masih kurang ya, masih kurang min 2Y yang di atasnya. Oke. Ya, untuk yang ketiga, di sini ya, tentukanlah turunan dari X pangkat 3 ditambah 3Y kuadrat ditambah 4X kuadrat Y ditambah 5 sama dengan 0. Berarti yang ada UV-nya di sini ya, konsep U kalikan V-nya adalah ini saja ya, X 4X kuadrat Y. Nah, selebihnya di sini turunkan masing-masing ya. Nah, X pangkat 3 kalau kita turunkan menjadi 3X kuadrat. 3Y kuadrat kalau kita turunkan menjadi 6Y. Dan ingat, setiap menurunkan Y kalikan dengan Y aksen atau DY per DX. Kemudian selanjutnya 4X kuadrat. Tadi kalau kita gunakan konsep UV, berarti U-nya itu 4X kuadrat, V-nya adalah Y. Maka U aksen berarti apa? Turunan dari 4X kuadrat sama dengan 8X. Kalikan V, V-nya adalah Y menjadi 8XY. Kemudian di sini ditambah UV aksen, U-nya adalah 4X kuadrat. Ya, 4X kuadrat V aksen, yaitu Y diturunkan menjadi apa? 1 ya. Kemudian setiap menurunkan Y kalikan dengan Y aksen. Kemudian 5 kita turunkan sama dengan 0. Maka di sini selebihnya sama dengan 0 ya. Kalau kita turunkan sama dengan 0. Sehingga di sini menjadi apa? Yang ada Y aksennya kita apa? Tempatkan di sebelah kiri. Nah, ini 6Y aksen ditambah 4X kuadrat Y aksen. Kemudian 3X kuadrat pindah ruas menjadi min 3X kuadrat. 8XY pindah ruas menjadi min 8XY. Nah, kemudian ya, dengan menggunakan rumus distributif ya, dengan konsep sifat distributif, Y aksennya taruh depan, sehingga di sini kita kalikan Y 6Y ditambah 4X kuadrat. Y aksen kalikan Y menjadi 6Y Y aksen. Y aksen kalikan 4X kuadrat menjadi 4X kuadrat Y aksen. Sama dengan min 3X kuadrat min 8XY. Maka Y aksen akan sama dengan min 3X kuadrat min 8XY. Nah, di sini kali pindah jadi bagi per 6Y ditambah 4X kuadrat. Nah, selanjutnya adalah turunan parameter. Ya, turunan parameter. Suatu fungsi dalam persamaan Y sama dengan Ft, kemudian X sama dengan Gt, itu fungsi F yang di dalamnya adalah variabel T, kemudian X ya adalah fungsi G yang di dalamnya ada T. Dengan T adalah parameter, kita ubah menjadi Y sama dengan Ft, kemudian T sama dengan F inverse X. Ya, itu inverse-nya ya. Turunan pertama dari fungsi tersebut menurut aturan rantai berlaku dy per dx sama dengan dy per dt kalikan dt per dx. Sedangkan dt per dx ya, dt per dx artinya apa? Berarti kebalikannya ya, kebalikannya dt per dx itu akan sama dengan 1 per dx per dt. Ya, sama saja ya. Ini kalau misalkan kita berubah lagi sama saja ya, akan sama dengan apa? dt per dx. Sehingga dapat kita peroleh dy per dx itu akan sama dengan dy per dt per dx per dt. Ya, nah teman-teman saya bisa ini ya, modifikasi yang di sini dy per dx itu sama dengan dy per dt kali dt per dx. Nah, tetapi di sini p-nya itu apa? Dalam bentuk apa? X-nya dalam bentuk t, gitu, kebalik, bukan dt per dx. Ya.
Melainkan apa? Yang kita mau adalah dx per dt. Maka ini kita balik menjadi pembagian. Yaitu dy per dt kalikan d1 per dx per dt. Nah, menjadi seperti ini. Nah, contoh di sini. Carilah dy per dx dari len t dan x sama dengan e pangkat 5t. Maka y sama dengan len t, dy per dt sama dengan seper t, ya turunannya ya. Kemudian x sama dengan e pangkat 5t, maka dx per dt sama dengan 5e pangkat 5t. Dari mana ini? Nah, ini kan apa konsepnya? E pangkat u itu turunnya adalah u aksen kalikan e pangkat u. Artinya turunan dari pangkat di sini 5t itu akan sama dengan 5. Kita kalikan sebagai koefisien ya. Maka di sini e pangkat 5t sama dengan turunannya ya 5e pangkat 5t. Maka dy per dx akan sama dengan, berarti di sini 1 per t dibagi ya, 1 per t dibagi 5e pangkat 5t. Ya, sehingga di sini menjadi apa? Nah, di sini menjadi 1 per 5t kalikan e pangkat 5t. Dari mana? Ini kan 1 per t kalikan 5e pangkat 5t gitu ya. 5 kali t sama dengan 5t. Kemudian e pangkat 5t seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Jika x sama dengan 2t ditambah 1 dan y sama dengan t kuadrat ditambah t, tentukanlah dy per dx. Ya, tentukanlah dy per dx. Maka di sini x sama dengan 2t ditambah 1. Turunan dari 2t tambah 1 terhadap t sama dengan 2. Y sama dengan t kuadrat ditambah t. Turunannya sama dengan, berarti apa? 2t ditambah 1. Sehingga dy per dx sama dengan apa? dy per dt per dx per dt. Nah, dy per dt-nya sama dengan 2t ditambah 1. Ya, 2t tambah 1. Per dx per dt. dx per dt-nya sama dengan 2. Sehingga di sini per 2. Nah, selanjutnya adalah ini. Carilah dy per dx dari cos t dan x sama dengan len kosekan t. Maka kita bisa jawab ya, y sama dengan cos t. Turunan dari cos t sama dengan min sin t. Kemudian x sama dengan len kosekan t. Nah, ini masuk apa? Turunan berantai ya. Ya. Len kosekan T. Nah, misalkan di sini kosekan T-nya dianggap seper P. Berarti len P itu sama dengan seper P, kan gitu. Ya, seper P. Nah, P-nya adalah kosekan T, berarti 1 per kosekan T. Kemudian turunan dalamnya yaitu kosekan T, yaitu yang kita misalkan sebagai P tadi. Kosekan T turunannya sama dengan min kosekan T kalikan kotangen T. Nah, kosekan T di sini juga ada kosekan T, maka apa? Ya, coret-coret ya kalau sama dengan 1 ya, sehingga di sini menjadi kotangen T. Sehingga dy per dx akan sama dengan dy per dt, yaitu sama dengan min sin T. Kemudian dx per dt, dx per dt-nya sama dengan kotangen T, sehingga dy per dx sama dengan sin T per kotangen T. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ini selanjutnya ada turunan tingkat tinggi ya, ada turunan tingkat tinggi. Nah, maksud turunan tingkat tinggi itu apa sederhananya ya, sederhananya adalah turunan diturunkan. Misalkan fx ya, fx diturunkan. Turunan yang pertama maka f aksen x ya. Kemudian f aksen x diturunkan menjadi apa? F double aksen x ya. Kemudian f double aksen x diturunkan kembali, berarti turunan yang ketiga, maka f triple aksen x. Berarti ada f aksen, f double aksen, kemudian f triple aksen. Ya, fungsinya dalam x seperti itu. Nah, untuk apa penulisan untuk turunan dari y sama dengan f-nya sama dengan seperti ini ya. Ini pertama ya, turunan yang pertama f aksen x turunnya apa dituliskan sebagai y aksen atau dxy, yaitu apa? Turunan y diturunkan terhadap x ya, diturunkan terhadap x atau dy per dx. Kemudian turunan yang kedua
F double aksen X atau Y double aksen itu D kuadrat XY diturunkan terhadap X ya. Diturunkan terhadap X. Ini seperti ini. Yang dikuadratkan adalah D-nya. Kemudian di sini lihat D kuadrat D per DX kuadrat. Nah, lihat penulisan ya. Kemudian turunan yang ketiga F triple aksen X atau di sini penulisannya adalah Y triple aksen D pangkat 3 XY, kemudian D pangkat 3 per DX pangkat 3 dan seterusnya ya. Oke. Contoh, tentukanlah Y triple aksen dari Y sama dengan 8X kuadrat ditambah 15X ditambah 9. Maka turunan dari Y sama dengan Y aksen. 8X kuadrat turunannya sama dengan 2 kali 8, 16X. Ya, 2 dikurangi 1 sama dengan 1 sehingga 16X. 15X turunannya sama dengan 1 kali 15 sama dengan 15. X pangkat 1 dikurangi 1. Ya, berarti X pangkat 0. Ya, X pangkat 0 sama dengan 1. 15 kali 1 sama dengan 15. Sehingga Y aksennya sama dengan 16X ditambah 15. Y double aksennya berarti apa? Di sini kita turunkan kembali 16X ditambah 15. Turunnya sama dengan 16. Ini 15 turunnya sama dengan 0. Y triple aksennya, ini kan sama dengan 16X pangkat 0 ya. 0 kalikan berapapun sama dengan 0. Sudah, dengan 0. Seperti itu ya. Gampang ya? Gampang. Oke. Ya, ini sama ya. Sudah dibahas yang di atas. Oke ya, langsung saja yang kedua ya. Yang kedua. Y sama dengan E pangkat 2X. Nah, ingat ya, konsep dari E pangkat U. Ya, turunannya adalah U aksen. E pangkat U, yaitu pangkatnya diturunkan menjadi koefisien ya. Kemudian dikalikan dengan E pangkat U-nya. Sehingga di sini turunan yang pertama adalah 2X turunannya 2 ya. Sehingga di sini menjadi 2 kalikan E pangkat 2X. Kemudian diturunkan lagi Y double aksen. Berarti apa? 2 kali. Nah, 2X turunannya adalah 2, berarti 2 kali 2. E pangkat 2X. Paham ya? Yaitu di sini 4 itu didapatkan dari 2 di sini dikalikan dengan turunan dari 2X. Turunan dari 2X sama dengan 2 sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. E pangkat 2X. Yaitu U-nya itu sama dengan 2X ya. Kemudian selanjutnya Y triple aksen. Yaitu dari 4 E pangkat 2X. Tulis dulu 4 gitu ya. Kemudian turunan dari 2X sama dengan 2. Sehingga 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian E pangkat 2X. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga. Nah, tentukanlah D kuadrat Y per DX kuadrat. Berarti turunan yang kedua. Dari 4X kuadrat ditambah 6Y kuadrat sama dengan 20. Ini turunan fungsi implisit. Di sini 4X kuadrat ditambah 6Y kuadrat sama dengan 20. Maka turunan terhadap X 4X kuadrat menjadi 8X. 6Y kuadrat turunannya adalah 12Y. Dan ingat, setiap menurunkan Y, kita kalikan dengan DY per DX. 20 turunannya sama dengan 0. Maka, kalau DY per DX saja, nih 8X-nya menjadi apa? Pindah ya, min 8X. Kemudian, di sini 12Y ini kali ya. Awalnya kan menjadi apa? 12Y kalikan DY per DX sama dengan min 8X. Maka DY per DX saja menjadi apa? Min 8X ini kali pindah menjadi bagi per 12Y. Nah, untuk mencari D kuadrat Y per DX kuadrat, kita akan gunakan turunan dengan operasi pembagian, yaitu bentuk U per V. Ya, bentuk U per V. Tapi ingat, ini turunan fungsi implisit. Jadi setiap menurunkan Y, kita kalikan dengan DY per DX. Ya, min 8X per 12Y, yaitu apa? U per V. U-nya adalah 8X, kemudian V-nya adalah 12Y. Maka turunan dari min 8X sama dengan min 8 ya. Kemudian V-nya adalah 12 dikurang UV aksen. U-nya adalah min 8X, maka min kali min jadi plus ya. Sehingga di sini menjadi apa? Plus 8X. Kemudian 12Y turunannya adalah 12. Setiap menurunkan Y kalikan DY per DX. Kemudian per V kuadrat. Itu apa? 12Y kuadrat. Nah, setelah seperti ini, perhatikan. Di sini ada DY per DX. Maka DY per DX-nya, nih,
kita substitusikan dengan apa? Min 8x per 12y. Ya, min 8x per 12y. Sehingga menjadi apa? D kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min 8 kalikan 12y ditambah 8x kalikan 12 dy per dx-nya kita ganti dengan min 8 per 12y per 12y kuadrat. Nah, yang di atas di sini kan ada per y ya. Ini ada y di sini. Ini kan 12 dengan 12 kita coret ya. 12 per 12 sama dengan 1. Kemudian di sini per y. Nah, karena di sini ada pembagian gitu ya, ada pembagian. Sementara di sini apa namanya? Ini maksudnya per y, kemudian di sini per 1. Maka di sini yang di atas bisa kalikan y. Nah, kalau di atas kita kalikan y, maka di bawah pun kita kalikan y ya. Sehingga yang di atas kita kalikan y, ini min 8 kalikan 12y kalikan y menjadi min 8 kalikan 12y menjadi min 96, maka y kalikan y sama dengan y kuadrat. Kemudian di sini tadi 12 dengan 12 sudah dicoret ya. Maka 8x kalikan 8x menjadi 64x kuadrat ya. 64x kuadrat. Oke. Kemudian apa? Di sini dikalikan dengan y, tadi kan per y, sehingga menjadi 64x kuadrat saja. Ya, 64x kuadrat. Kemudian yang di bawahnya tadi 12y kuadrat, ya dipangkatkan, ini menjadi 12 kuadrat y kuadrat. Kemudian dikalikan y, tadi kan kalikan y per y, ya, sehingga menjadi 12 kuadrat y pangkat 3, ya. Kemudian, nah kita bisa lanjut di situ. Ya, min 96y kuadrat min 64x kuadrat ya, min 64x kuadrat per 12 kuadrat y pangkat 3. 12 kuadrat itu sama dengan 144. 96 min 64 dan 144 itu punya FPB sama dengan 16. Maka kita bisa keluarkannya di atas dengan menggunakan sifat distributif. Maka kita bisa keluarkan min 16. Nah, kalikan dengan 6y kuadrat ditambah 4x kuadrat ya, 4x kuadrat. Nah, 144-nya sama dengan 16 kalikan 9, kemudian kalikan y pangkat 3. Maka 16 dengan 16 kita coret sehingga menjadi min kalikan 6y kuadrat ditambah 4x kuadrat per 9y pangkat 3. Oke, saya kira itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.